Ternyata agenda bulan madu yang udah disusun Han benar-benar terrealisasi dengan baik. Persen-persenan yang dibuat seenaknya oleh Saga karena kejadian kemarin. Hari ini Tuan Saga memutuskan tidak ada kegiatan di luar rumah. Dia hanya ingin menghabiskan hari di dalam kamar. Apa yang akan mereka lakukan? Terserah, aku tidak peduli apa yang akan Nona dan Tuan Muda lakukan di dalam kamar. Menjawab besar pertanyaan yang muncul di kepalanya sendiri. Laptop di depannya udah menyala. Di layar udah tampak beberapa orang sedang duduk untuk memberikan laporan pekerjaan. Ada beberapa proyek baru yang terrealisasi dalam minggu ini. Han meminta laporan detailnya karena berhubung hari ini tidak ada kegiatan apapun di luar ruangan. Dia sedang memeriksa HP-nya. Orang-orang di dalam layar menunggu sambil merapikan penampilan mereka. Kita mulai rapatnya. Han mendongak dan meletakkan benda kecil di tangannya. Semua orang langsung sigap menyentuh berkas laporan di depan mereka. Bergiliran menyampaikan laporan. Han mengoreksi banyak hal, sangat mendetail. Dia memang sangat perfeksionis jika berhubungan dengan data laporan. Kurang sedikit saja, dia akan meminta semua mengganti laporan kerja dalam hitungan jam. Aku akan mengirim Lela besok. Berikan semua berkas yang diperlukan. Baik Tuan. Rapat masih berlangsung saat Arandita mendekat. Gadis itu tidak melihat layar laptop di depan sekretarisan. Dia hanya melihat laki-laki itu sedang duduk diam sambil melihat layar HP. Dia ingin mengendap-endap dan mengagetkan sekretarisan. Kau mau mati? Tuan Han, apa Nona belum keluar kamar? Memilih langsung bertanya dengan suara keras tanpa menjawab terlebih dahulu. Han menoleh dari pekerjaannya, menatap Aran tanpa ekspresi, membuat yang ditatap mundur beberapa langkah. Apa salahku? Bulu kuduknya merinding, lalu menangkap gerakan di layar laptop. Maaf, saya tidak melihat Tuan sedang bekerja. Tadi saya pikir Tuan sedang melamun. Menundukkan kepalanya sampai punggungnya lurus. Maafkan saya Tuan, habislah aku. Aran belum mengangkat kepalanya. Pergi. Baik Tuan, saya pergi. Maafkan saya. Bergerak cepat memutar tubuh lalu mengambil langkah 1000. Ingin segera lenyap dari hadapan sekretarisan. Sepanjang keluar, Aran mengutuki kelakuannya. Mengerikan sekali. Aku kan tidak sengaja mengintip tadi. Dia sedang rapat dengan siapa ya? Penasaran menggeliti, tapi karena masih sayang pada nyawanya, dia memilih keluar villa dan berjalan ke pantai. Melihat pemandangan aneh yang selama beberapa hari ini tidak dilihatnya, para pelayan dan tim keamanan antar grup sedang asik bermain di pantai dengan memakai semua fasilitas villa sesuka mereka. Kenapa mereka santai sekali? Pak Mun? Aran berteriak ketika melihat punggung Pak Mun dari kejauhan. Laki-laki itu berjalan entah mau kemana. Dia berhenti berdiri diam menunggu Aran mendekat. Setelah gadis itu ada di depannya, dia langsung bertanya. Apa luka di tanganmu sudah sembuh? Menunjuk siku tangan Aran yang masih terbalut perban. Kemarin Nona Muda berpesan, kalau kau membutuhkan sesuatu, katakan aja. Aran tersenyum sambil meraba sikunya. Nona memang baik sekali. Aku benar-benar mengidolakannya. Sudah membaik, Pak. Terima kasih. Maaf, Pak. Apa boleh saya tanya? Fokus pada tujuan yang memanggil Pak Mun. Katakan, Pak Mun ini walaupun jauh lebih ramah dari sekretarisan, tapi kalau bicara sama-sama, to the point, tidak ada basa-basinya. Wajahnya juga sama-sama pelit ekspresi. Kenapa semua orang terlihat santai hari ini, Pak? Para pelayan dan tim keamanan saya lihat juga pada bermain di laut. Mereka bahkan bisa menggunakan semua fasilitas permainan dengan bebas seperti rumah mereka sendiri. Tidak, seperti mereka yang membayar tagihan saja. Apa kau tidur saat apel pagi tadi? Dar, Aran lupa siapa orang yang ada di depannya. Kepala pelayan rumah utama. Menyesal kenapa dia berteriak memanggil Pak Mun tadi. Mau berbalik dan menundukkan kepala saja rasanya. Tapi dia sudah jatuh tertangkap sekarang ini. Aku ngapain saat apel pagi tadi? Aku berdiri di ujung barisan dan setengah terjaga dan setengah bermimpi. Memang apa yang aku lewatkan di apel pagi tadi? Wajah panik Aran sudah tidak bisa ditutupi. Pak Mun bisa melihatnya dengan sangat jelas.
Maaf Pak Mun, saya tidak akan mengulanginya lagi. Lagi-lagi menundukkan kepalanya pasrah. Buku setebal skripsinya waktu kuliah dulu yang berisi peraturan rumah utama sudah dia terima, sudah dia baca, tapi dia suka lupa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini peringatan pertamamu saat bekerjalah dengan baik, karena kau sudah mendapatkan waktu istirahat dan gaji yang jauh lebih besar dari dimanapun kau bekerja. Jangan membuat kesalahan apapun seperti begini. Baca buku peraturanmu lagi. Seseorang yang selalu menjaga segala sesuatu berjalan dengan sempurna untuk urusan rumah tangga rumah utama. Baik Pak Mun, maafkan saya. Menganggukkan kepala dalam. Hari ini hari bebas, Tuan Muda dan Nona akan menghabiskan waktu di dalam kamar, jadi kalian bisa menikmati liburan sepuas kalian hari ini. Tapi aku sarankan, jangan meninggalkan lingkungan villa. Aran masih bengong mencerna penjelasan Pak Mun. Sementara laki-laki itu sudah pergi dan tidak menunggu, meninggalkannya yang diam mematung. Hah? Seharian menghabiskan waktu di dalam kamar. Mereka mau melakukan apa? Daripada pusing memikirkan apa yang dilakukan Nona dan Tuan Saka, Aran memilih bergabung menuju pantai. Tapi dia hanya duduk-duduk di pinggir pantai. Dia belum akrab dengan siapapun di rumah utama. Pamun memberinya kamar kosong di rumah belakang, karena para pelayan udah memiliki teman sekamar mereka masing-masing. Dia hanya udah memberi salam perkenalan dari waktu pertama kali datang. Tapi wajah-wajah para pelayan lain juga belum benar-benar tersimpan dalam ingatannya. Tapi percayalah, lingkungan kerja di rumah belakang milik Tuan Muda sangatlah nyaman. Tidak ada yang bersaing menjadi orang yang sok hebat. Semua bekerja menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing dengan baik. Menutup mulut mereka rapat untuk urusan keluarga Tuan Saka. Hingga Aran merasa bisa menyesuaikan diri dengan mudah di rumah belakang. Walaupun dia termasuk anak bawang di sana. Dua orang wanita terlihat mendekati Aran dari arah bibir pantai. Pakaian dan tubuh mereka sudah basah. Aran? Iya? Mereka menyapa duluan. Apa mau bergabung bersama kami? Kita mau main banana boat. Menunjuk area bermain air. Aku ingin sekali, tapi luka jahitanku belum kering. Mereka terlihat terkejut. Mati aku, mulutku keceplosan. Mereka kan tidak tahu apa-apa mengenai kejadian kemarin. Akan ruginya kalau mereka bertanya. Baiklah, kalau begitu istirahatlah. Kami kesana dulu ya. Iya. Mereka tidak bertanya. Terlalu banyak mencari tahu itu bisa memperpendek umurmu. Kenapa kata-kata itu terngiang-ngiang ya? Apa sekretarisan memakai kata-kata itu benar-benar untuk semua orang? Karena merasa bosan hanya bisa melihat orang lain bersenang-senang, akhirnya Aran membawa langkah kakinya masuk ke area villa. Iri ketika menolehkan kepala lagi, tapi lukanya benar-benar belum kering. Dia mandi, bahkan harus membungkus sikunya agar tidak terkena air tadi. Kenapa aku harus terluka di waktu seperti ini sih? Padahal udah lama sekali aku tidak pergi berlibur. Bahkan, kapan ya terakhir kali aku mandi air laut? Sudah lama sekali. Bahkan saat bekerja dulu di stasiun TV, aku tidak punya waktu berleha-leha. Termenung menatap langit-langit kamar, lalu bergegas beranjak, mengeluarkan laptop dari tas di bawah tempat tidurnya, serta HP pribadinya. Seharusnya aku menulis saja sekarang. Bodohnya aku. Semua peralatan tempur sudah menyala. Senjata menulis, laptop yang sudah cukup umur, HP miliknya sendiri, berkedip-kedip layarnya menandakan beberapa pesan masuk. Baru aja semua benda itu menyala, ketukan keras di pintu kamarnya. Aran menoleh kesal. Siapa sih? Tidak tahu hati sudah semangat bergejolak, malah ada gangguan lagi. Gedoran semakin keras. Iya, sebentar. Terlari menuju pintu, bahkan melompati kursi. Untung saja tidak terjungkal. Dia lebih ingin terjungkal saat melihat siapa yang sedang berdiri di depan pintu. Harimau gila. Tuan, kenapa? Bertanya cepat. Kemana saja kau? Masuk tanpa permisi ke dalam kamar Aran. Katanya hari ini hari bebas. Saya mau menulis. Mundur seirama dengan langkah tagihan memasuki kamarnya. Laki-laki itu melihat ke atas meja, lalu berjalan mendekat. Aran terperanjak kaget, langsung berlari menabrak tubuhan. Kau mau mati ya? Maaf Tuan.
Tangannya bergerak cepat menutup layar laptopnya. Terlambat, mata tajam Han udah melihat apa yang coba disembunyikan Aran. Sebuah kamar kecil di area pavilion villa, tempat para pelayan wanita tinggal selama bulan madu Tuhan dan nona mereka. Aran tetap tinggal sendiri seperti saat dia ada di rumah belakang, karena memang dia belum mendapatkan teman sekamar. Namun saat ini, sesal datang menelisik hatinya. Kenapa dia menyelinap tadi dari kegiatan para pelayan yang lain? Seharusnya dia memilih duduk-duduk di pinggir pantai sambil menggigit bibir iri melihat yang lain bermain ombak dan olahraga air. Setidaknya menikmati hembusan angin jauh lebih baik daripada di posisinya sekarang. Berada di kamar kecil ini berdua dengan laki-laki yang susah ditebak suasana hatinya. Han masuk tadi tanpa menutup pintu. Sengaja dia biarkan terbuka. Jantung Aran udah berdebar sangat kuat. Degupannya berpacu seirama dengan tarikan nafasnya. Dia perlahan menggeser semua perangkat elektronik di meja membelakanginya, sampai benda-benda itu tertutup. Tubuhnya tidak terlihat, minimal itu yang bisa dia lakukan sekarang. Sambil terus memohon dalam doanya supaya laki-laki di depannya ini tidak melihat apapun tadi. Tapi saat dia mendongakkan wajah dan pandangan mata mereka bertemu, dia tahu kalau laki-laki di hadapannya ini sudah melihat. Dia pasti melihat kan, mata harimaunya tidak mungkin lengah. Minggir. Han udah berdiri dengan sikap angkuhnya. Tidak akan mundur selangkah pun dari posisinya. Walaupun sekeras kepala apapun Aran mencoba mempertahankan apa yang dia sembunyikan, Aran tetap diam mematung di posisinya. Kau tidak dengar? Aku bilang minggir. Mata sekretarisan sudah membuat bulu kuduk merinding, dan Aran udah mulai gemetar dan ngeri. Tuan, ini barang pribadi saya. Tuan tidak bisa seenaknya memeriksa barang pribadi saya. Takut-takut menjawab dengan posisi masih berdiri di tempatnya. Mendengar jawaban Aran, Han tersenyum tipis. Kau lupa yang kau katakan? Mendengar kata-kata Han, ingatan Aran langsung loncat di kafe kedua kalinya mereka bertemu setelah insiden toko buku. Saat aku memperkejarkanmu, apa yang kau katakan? Senyum tipis yang muncul lagi, menjadi seringai kecil. Di mata Aran terlihat seperti auman harimau yang siap menerkamnya bulat-bulat. Aran bergeser pelan dari tempatnya berdiri, menjauhi meja di mana semua senjata menulisnya berada, menatap nanar laptop yang sudah tertutup dan HP yang masih bergetar. Sesekali menandakan masih ada notifikasi masuk. Tidak tahu itu pesan atau hanya sekedar spam notifikasi sosial medianya. Mematuhi semua perintah Anda tanpa terkecuali, katanya pelan sambil berjalan menjauh dari meja. Seharusnya aku menambah poin, jangan mencampuri urusan pribadiku. Kenapa aku hanya mengajukan syarat untuk tidak memukulku saja sih? Rasanya Aran ingin menangis darah karena kesal akan kebodohannya. Han sudah seperti menyentuh benda miliknya sendiri, menarik kursi untuk dia duduki dengan nyaman, sementara Aran masih berdiri dengan detak jantung yang jauh lebih cepat dari biasanya. Pikirannya sedang menerawang, membuat jawaban atas sebuah skenario dadakan, kalau saja hal paling gila yang akan diucapkan sekretarisan setelah melihat isi laptopnya. Han sedang mengangkat layar laptop, matanya melirik HP di sampingnya. Sementara Aran berdiri semakin pucat. Wajahnya sudah seperti kekurangan darah. Dia meremas ujung bajunya. Apa aku rebut dan banting saja laptop itu? Itu senjata aku mencari uang selama ini. Duduklah. Tanpa melihat Aran, Han bicara. Laki-laki itu hanya melirik sebentar wajah pucat gadis di depannya, lalu fokus melihat laptop di depannya. Layar depan laptop sudah menyala dan dia sudah melihat apa yang disembunyikan Aran. Kau mau berdiri di situ? Tidak, saya duduk tuan. Terima kasih. Berteriak memotong kata-kata. Foto-foto yang diambilnya secara sembunyi-sembunyi beberapa tahun lalu. Sejarah kelam namun selalu dianggapnya mahakarya. Kebencian sekaligus kebanggaan yang campur aduk saat melihatnya membuat Aran menganggapnya itu sebagai kenangan terbaik sekaligus menyedihkan dari pekerjaannya. Lagi pula, orang dalam foto itu cukup enak dipandang mata, walaupun dipandang dengan dibumbui kebencian sekalipun. Semuanya dalam jumlah tidak sedikit menjadi kelas Fuzel sebagai layar desktopnya.